Hai guys, balik lagi sama gue Andrew, CEO dari Wero tadi atau Wero Indonesia. Di video product review kali ini gue akan menyajikan in-depth review terkait Nothing Ear 2. Kira-kira bagaimana experience-nya dan apakah lebih baik dari pendahulunya? Let's check it out. Apa sih yang baru? Tapi sebelum gue ngomongin itu dulu, gue mau kasih tahu nih kronologis rilisan produk-produk Nothing when it comes to earbuds-nya. Yang pertama, mereka mengeluarkan Nothing Ear 1. Ini yang pendahulunya dari si Ear 2. Tapi di antara mereka ini sebenarnya sebelumnya ada yang namanya Nothing Ear Stick. Mungkin gue kasih lihat klipnya, gue udah pernah review. Kalau misalnya lo mau cek video review gue, bisa langsung klik di kolom description box. Oke, sekarang langsung kembali lagi ke antara si Nothing Ear 1 ini. Bedanya apa sih dengan si Nothing Ear 2 atau kebalikannya? Ini yang terbaru nih. Gua ngomongin dulu dari sisi size. Lu bisa lihat di video gua ini. Yang hitam ini ingat ya, yang versi pertama Ear 1, yang putih yaitu versi kedua yaitu Ear 2. Lu bisa lihat di sini secara visual lebih sedikit lebih kecil ya, lebih enteng juga. Tapi secara on papernya gue langsung tampilin aja ya. Jadi case-nya itu bisa terlihat lebih handy ya. Jadi kalau misalnya lu punya pengalaman, aduh Ear 1-nya agak terlalu gede casingnya, nah sekarang si Ear 2-nya tuh lebih kecil. Oke, sekarang kalau earbuds-nya secara fisik, secara desain, memang secara garis besar itu memang kalau lu lihat secara mata telanjang dari jauh tuh nggak terlalu berbeda ya. Tapi ada sedikit detailnya, memang sedikit semi minor yang secara visual mungkin lu bisa melihat perbedaannya. Dimana kalau yang di tangan kanan gua, si Ear 1 itu, dia itu ada di bagian dekat dot merahnya itu ada semacam kayak bundaran kosong gitu ya. Di kotaknya terus ada kayak bolongan. Sedangkan kalau misalnya di Ear 2 nggak ada. Dan ini di sini ada tulisannya Nothing Ear 2, Nothing Ear 1. Terus di bagian bawahnya itu juga bagian bawah tangkainya ya bisa ngelihat kayak sedikit ada perbedaan di ujungnya ya, tapi memang minor banget. Tapi nanti gue jelaskan kayak sebenarnya di dalamnya itu perbedaannya yang paling signifikan dan yang paling gue rasakan itu apa. Tapi secara desain memang ini kayak mirip-mirip, tapi yang harus lu garis bawahi berdasarkan pengalaman gue pada saat gue menggunakan si Ear 2, rasanya tuh lebih ngelekep di kuping atau menyumpal kuping itu si Ear 2. Ini pas banget buat temen-temen yang memang mencari kekedapan. Nanti kita ngomongin juga terkait ANC atau Active Noise Cancellingnya. Tapi secara desain gue udah merasakan kalau misalnya nggak ada lagu nih, nggak ada apa, semuanya mati. Secara desain gue ngerasa entah kenapa itu kayak si Ear 2 tuh lebih masuk ke dalam kanal telinga gue. Dan yang baru lagi di Ear 2 yang tidak ada di Ear 1 yaitu multi-point pairing. Nah ini menurut gue skenario-nya masuk banget karena sering banget gue lagi kerja sembari dengerin Spotify. Nah terus kalau ada telepon, kalau di Ear 1 itu karena nggak multi-point pairing jadi agak ribet. Nah sedangkan kalau misalnya di Ear 2 pada saat lu ditelepon, lagi lu dengerin Spotify, lu angkat aja teleponnya dengan kayak pencet kontrolnya dan lu langsung terhubung langsung dengan smartphone-nya. Tapi memang ada suatu masa di mana atau suatu case kayak antara dari pas dia connect ke laptop terus dia pindah ke smartphone kayak takes kayak beberapa detik, tapi menurut pendapat gue sih itu nggak masalah banget dan gue nggak ngerasa ada tergangguan ya kalau misalnya ada skenario di mana gue mendadak harus pindah dari laptop langsung mendengarkan dari smartphone. Oke, yang baru lagi yaitu ANC-nya yang bisa di-personalize dan opsinya lebih banyak di Ear 2. Nah, gue mau kasih lihat dulu biar lebih gamblang perbedaannya. Ini di Ear 1. Ear 1 itu noise cancellation-nya cuman ya low sama high ya, dan pengaturan laginya transparansi itu tujuannya buat pada saat lu dengerin musik tapi bisa mendengarkan sekitarnya lu, dan off. Jadi cuman high dan low. Nanti detail gue kasih tahu, tapi gue kasih lihat dulu opsinya aja yang available. Sedangkan nah di Ear 2 ini kita bisa lihat noise control-nya transparansi sama ya, nggak ada pengaturan lebih lanjut. Tapi yang namanya noise cancellation itu high, mid, low, adaptive itu sesuatu opsi yang nggak ada di Ear 1 ya sebelumnya. Dan di transparansi dan di noise cancellation ini mungkin lu notice di sini ada namanya personalized ANC. Jadi maksudnya apa? Dia akan menyesuaikan dengan kondisi sekitar lu, seberapa bising dan bagaimana tuh kondisi di dalam telinga lu biar
dia bisa memberikan kekedapan atau active noise cancellingnya itu lebih tepat sehingga suara atau detail dari musik yang lu dengar itu bisa lu tetap lu dengar walaupun keadaannya bising. Dan kalau misalnya volumenya turun pun lu masih bisa mendengarkan detailnya. Gue kasih lihat dulu aja bagaimana cara si aplikasi ini mempersonalize ANC-nya ya. Jadi pertama-tama lu harus pasang dulu. Oke. Dan ini tulisannya retake test karena sebelumnya gue udah pernah ambil tesnya. Oke. Gue akan nyalakan sebuah musik sebentar lagi dalam hitungan 1, 2, 3. Oke, stop musiknya. Nah, lu bisa lihat di sini tes completed. Kenapa tadi gue sempet diam pada saat tes? Jadi pada saat lu melakukan tes ANC ini, lu nggak boleh menggerakkan mulut lu karena udah pasti itu akan mengganggu proses tesnya, yaitu proses di mana dia kayak scanning itu keadaan sekitar atau frekuensi suara sekitar. Dan pada saat lu apply, dia akan noise controlnya itu menyesuaikan dengan keadaan lu. Jadi pastinya dia bisa membantu lu untuk mengkontrol noise pada saat misalnya tadi di studio ini ada musik yang ya cukup berisik lah. Tapi kan ada kondisi di mana lebih berisik lagi, di mana gue coba juga di sebuah tempat cuci mobil di mana ada kayak pembersih-pembersih yang amat sangat bising. Jadi level noise controlnya itu berbeda-beda alias adaptif berdasarkan level kebisingannya, dan itu hanya ada di Ear 2. Dan yang baru lagi yang hanya ada di Ear 2 dan nggak ada di Ear 1 yaitu sound personalization. Mungkin nanti untuk ngomongin detailnya akan gue kasih lihat di segmen selanjutnya, tapi gue cuma mau kasih tahu intinya kalau misalnya lu menggunakan sound personalization, lu harus mengambil yang namanya tes suaranya dulu di tempat yang ini ya, sunyi ya, dan lu pasang earbuds-nya dan lu set dulu volumenya. Dan jadi ada kayak semacam suara kayak semacam itu suara yang pertama yang akan terus secara konstan dia berbunyi. Dan di antara suara konstan itu bakal ada kayak semacam beep 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 yang nanti suaranya atau intensitas suaranya itu akan naik turun semakin intens ataupun dalam frekuensi yang paling rendah. Tujuannya apa? Dimana nanti pada saat akhir pengetesan baik dari setelah kuping kiri, jadi tesnya tuh satu kuping kiri habis itu baru ke kuping kanan misalnya seperti itu, nanti lu bisa dilihat itu kayak seberapa sensitif kuping lu terhadap frekuensi sehingga kayak seperti memberitahu si Nothing Ear 2 pada frekuensi mana dia harus personalize agar lu bisa tetap menikmati detail dari musik yang lu sedang mendengarkan, detail entah itu musik atau podcast. Jadi kayak dia bisa membantu kayak di mana frekuensi lu kayak lu nggak terlalu sensitif di area situ, dia akan mengoptimize di area itu. Jadi lu tetap bisa mendengarkan musik atau konten audio itu secara optimal karena bantuan dari si Ear 2. Oke, sekarang gue mau share experience gue terkait sound quality dan pengalaman gue dengan active noise cancellation-nya dengan pengalaman yang gue udah punya dengan Ear 1 juga. Jadi khusus buat video ini gue cobain lagi pengalaman gue dengan si Ear 1 ini. Gue bisa mengkonklusikan dan gue udah tanya pendapat juga ke teman-teman yang gue pinjemin ini di kantor. Mereka setuju kalau misalnya antara suara pengaturan EQ-nya itu kalau misalnya antara Ear 1 yang dari pengaturannya balance, terus bass, terus kayak treble, paling baru berasa itu pas lu pindah pengaturan EQ-nya di vocal. Sedangkan antara pengaturan EQ yang sebelumnya kayak balance dan bass dan treble itu kayak ya hampir nggak ada bedanya itu ya, nggak ada kentaranya. Kalau misalnya diubah-ubah custom pun juga nggak terlalu berasa gitu ya. Sedangkan kalau misalnya Ear 2 dengan menggunakan EQ defaultnya juga yang sama yaitu balance, bass, treble, dan vocal, gue merasakan adanya perbedaan yang cukup signifikan. Karena gue juga bukan orang yang audiophile banget, gue cuma penikmat musik biasa yang dengerin pakai Spotify, tapi gue sampai bisa mendengarkan perbedaannya. Berarti kan sebenarnya secara kualitas teknologi dan kualitas suara itu ada improvement dari Ear 1 ke Ear 2. Dimana bahkan buat orang seperti gue
yang sensitivitasnya terhadap frekuensi suara juga nggak bagus-bagus amat, gue sampai bisa akhirnya bener-bener membedakan yang namanya kayak treble-nya berasa banget, bright banget di ear 2. Sedangkan kalau misalnya di ear 1, gue nggak terlalu ngerasa itu treble-nya cukup bright gitu ya. Nah sedangkan untuk kayak bass-nya sih ya mungkin boleh dibilang kayak mirip-mirip, tapi gue ngerasakan tendangannya sedikit lebih di ear 2. Nah tapi yang gue akhirnya bisa nikmatin banget yaitu midnya di ear 2 itu, apalagi kalau dengerinnya kayak pop gitu ya, gue sering banyak dengerin pop juga, itu kayak suaranya bisa lebih kayak keluar gitu, lebih jernih, itu berasa banget. Yang itu satu hal yang gue rasa mayoritas dari yang udah coba ear 1 dan ear 2 mungkin bisa kita sepakat ya, itu perbedaannya di situ. Mungkin karena gue sudah menggunakan yang sound personalization-nya, jadi bener-bener sudah dioptimisasi, jadi gue tahu tuh kontrasnya gitu. Jadi overall secara sound quality gue suka banget mid dari si yang namanya Nothing Ear 2. Nah, bagaimana dengan kualitas active noise cancellation-nya? Secara garis besar, menurut pendapat gue, active noise cancellation-nya itu lebih baik sedikit dibandingkan dengan ear 1. Kenapa? Menurut pendapat gue ini ada urusannya dengan kemampuan si ear 2 itu melakukan adaptasi pada ANC-nya. Jadi pada saat gue pergi ke suatu tempat yang bising banget, dalam contohnya misalnya seperti ini nih, suaranya di sebuah tempat cuci mobil yang lo bisa denger ya, ini kayak agak bising, gue ambil pakai handphone aja, belum kebayang. Nah, dengan di kondisi yang sama, gue coba keduanya ear 1 dan ear 2, si ear 2 itu lebih bisa memastikan untuk lebih memendam lah ibaratnya noise yang berasal dari depan untuk mempenetrasi masuk. Ya itu karena tadi yang adaptasinya, ANC-nya bisa adaptasi, sedangkan si ear 1 enggak. Dan yang kedua, menurut pendapat gue entah kenapa secara desain tuh bisa si ear 2 itu lebih masuk ke kuping gue ya gitu. Jadi sedikit di atas tapi nggak jomplang-jomplang amat kalau kita ngomongin ANC-nya. Karena secara spek ya dua-duanya sama, yaitu up to 40 dB. Oke, sekarang kita bakal ngomongin call quality-nya, di mana earbuds ini memiliki 3 mic ya. Tapi walaupun sama-sama 3 mic, kira-kira bagaimana sih hasil atau enggak kejernihan suaranya? Langsung kita tes si ear 2 pada saat lagi kondisinya sepi. Oke, ini ear 2 ya, lagi sepi ya. Coba ngomong. Iya, ini lagi sepi, kosong, gak ada suara di sekitar. Ya, ini ear 2 ya. Ya, ini ear 2 ya. Coba ngomong terus. Iya betul. Ya, ini lagi pakai ear 2 di suasana sekitar yang nggak ada suara lagi kayak ini gitu. Oke, ini yang ear 2 ya. Oke. Halo, ya, coba ngomong. Ini sepi ear 1 ya? Ya, ini sama kayak tadi sepi juga, nggak ada suara di sekitar, tapi pakai ear 1 bedanya. Coba ngomong terus. Oke, ya ini lagi coba tes pakai suara di Nothing Ear 1. Suasananya sepi, nggak ada suara di sekitar, jadi kayak gini kurang lebih. Oke. Ini ear 2 ya? Ini ear 2 di suara yang kita coba pakai background yang rame gitu. Oke. Tapi kalau pas gue pakai dia agak hening gitu, jadi kayak pas kalau dicopot satu dia berasa banget berisiknya, tapi pas gue pakai lagi dua-duanya kayak ketutup. Coba ngomong terus. Jadi ini ear 2. Ear 2 pada saat rame ya. Kondisinya kayak di cafe ya. Ini suara kalau pakai ear 1. Ear 1. Ya. Di suasana rame. Suasana ramenya sama ya suaranya ya. Iya, suaranya sama. Cuma di sini gua bedanya ini masih lebih gede suara dibanding yang pakai ear 2 tadi. Yang ear 2 tuh kayak lumayan kedap, tapi kalau ini masih volumenya lebih gede dibanding yang ear 2 tadi. Oh, maksudnya lu masih bisa dengar suara sekitar ya?
Nah, secara overall menurut pendapat gue dan tim, kalau ngomongin call quality, dari segi penerima sebenarnya dua-duanya sudah cukup clear ya. Gue tadi udah kasih lihat lo di kondisi mana sepi, baik ear 2 dan ear 1, itu yang kita sebagai penerimanya itu kayak suaranya sih ya jelas-jelas aja. Tapi sebagai penelpon yang menggunakan mic dari si ear 2 atau ear 1, tim gue si Mau itu merasa kalau misalnya pada saat kondisinya lagi rame, vibe-nya lagi rame, si ear 1 ini masih ada beberapa suara yang masih dia terasa masuk gitu ya, intensity suara itu sedikit lebih tinggi dibandingkan pada saat ear 2 yang lebih mendem. Jadi kayak kalau mau ngomongin nelpon di kondisi yang vibe-nya rame atau kondisi yang cukup ramai, itu boleh dibilang ear 2 sedikit lebih baik berdasarkan pengalaman tim kita. Oke, sekarang kita komenin terkait pengontrolannya yang jelas berbeda antara si ear 1 dan ear 2. Secara garis besar, si ear 2 itu menggunakan sistem pinch atau pencet di bagian depan dan belakangnya. Nah, pengaturannya itu lu bisa atur lagi sebenarnya di aplikasi Nothing X. Nah, kalau misalnya si ear 1, kalau yang belum tahu, dia itu menggunakan fitur pengontrolan yang namanya tap ataupun dan sliding. Misalnya yang paling gue suka sebenarnya di ear 1 itu pada saat ingin naikin volume, jadi lu tinggal kayak swipe ke atas gitu ya. Dan again ini sebenarnya kalau pengaturannya itu lu bisa atur di aplikasi Nothing. Tapi berdasarkan pengalaman gue, kalau misalnya menggunakan ear 1 yang sistemnya slide dan tap itu, kalau tangan lu agak sedikit basah itu bakal agak sedikit ribet karena jadi kayak suka kontrolnya tuh nggak langsung kayak presisi gitu ya. Sedangkan karena yang kedua atau ear 2 itu menggunakan sistem pinch atau cubit atau pencet yang lu bisa atur-atur actionnya itu apa. Tapi intinya mau actionnya itu apapun itu udah pasti bisa tereksekusi dengan baik karena itu tinggal dipencet aja gitu. Pencetnya mulai dari kayak kalau misalnya berhenti play atau pause gitu, tinggal lu pencet aja sekali seperti itu. Sedangkan kalau misalnya untuk kayak action yang lainnya, misalnya gue bikin kalau untuk naikin volume tinggal tap sekali dan tap yang kedua kali lebih panjang di bagian sisi kanan itu untuk naikin volume. Sedangkan yang kiri itu kalau untuk action yang sama yaitu untuk menurunkan volume. Gue merasa kalau untuk urusan kontrol presisinya itu akan lebih tinggi menggunakan si ear 2. Sedangkan kalau ear 1 apalagi kalau misalnya tapnya itu nggak di posisi yang pas, itu suka kayak apa yang lu mau itu nggak terlaksana. Dan kalau misalnya tangan gue lagi kayak keringetan banget, fitur yang kayak slide gitu tuh suka kayak miss. Sekarang kita ngomongin terkait battery and connectivity. Pertama dulu baterainya, di mana baterainya ada peningkatan. Secara on paper gue langsung tampilin aja, tapi menurut pendapat gue sih kalau pengalaman gue ya 4 jaman lebih tuh masih bisa dapet ya. Memang nggak sepresisi dengan yang on papernya si ear 2, tapi memang ada peningkatan ya secara on paper ngomongin durasi baterai gitu. Dan keduanya dari awal ear 1 itu memang sudah compatible untuk wireless charging. Sekarang kita ngomongin connectivity-nya. Nah, gue langsung tampilin aja on paper-nya, di mana gue highlight itu Bluetooth-nya yang si ear 2 pakai 5.3. Dan kalau misalnya untuk yang Bluetooth codec-nya, si ear 2 itu punya tambahan yang LHDC dibandingkan dengan yang pendahulunya si ear 1 cuman AAC dan SBC. Nah, tapi entah kenapa gue punya pengalaman di mana kalau misalnya gue konekkan si ear 2 gue dengan laptop Asus gue, itu suka kayak pada saat baterainya masih full pun juga ada suatu waktu pas dengerin gitu tuh kayak ada kresek-kresek gitu. Gue kurang paham ya kenapa. Sedangkan kalau misalnya gue dengerin kayak Spotify yang lainnya itu sih nggak ada masalah. Itu pengalaman pribadi gue aja yang gue rasa lu juga perlu tahu. Oke, jadi apa kesimpulannya? Jadi apakah gue merekomendasikan si Nothing Ear 2? Jawabannya berdasarkan sound quality yang sangat pribadi ya tentunya. Gue sih suka. Kenapa? Karena gue bener-bener yang sebagai orang yang nggak terlalu audiophile dan ya biasa-biasa aja, sampai bisa mengetahui kayak ini mid-nya berasa banget ya. Terus kayak treble-nya tuh berasa banget ya, bright-nya itu gue ngerasa berarti ada sesuatu di dalam si ear 2 yang bener-bener mereka kembangkan sampai orang kayak gue yang nggak terlalu sensitif amat sama frekuensi suara itu kayak bisa mengetahui bedanya dan bisa mengenjoy atau menikmati musiknya lebih lagi. Sedangkan kalau di ear 1 gue ngerasanya tuh kayak mungkin karena keterbatasan gue dalam membedakan kayak frekuensi suara itu kayak gue ngerasanya mirip-mirip. Tapi sebenarnya nggak gue doang sih, kayak beberapa teman-teman di kantor juga kayak udah ngerasain setelah gue ganti-ganti EQ-nya itu kayak nggak terlalu ada perbedaan yang signifikan. Baru berasa banget kalau misalnya mereka lagi pakai ear 2 gitu ya. Nah itu sih
fokus utamanya kenapa gue merekomendasikan si Ear 2. Baik lu mau upgrade atau update dari Ear 1 ke Ear 2 ataupun lu baru mau join ke ekosistemnya Nothing di earbudsnya, gue merekomendasikan si Ear 2. Nah, sedangkan untuk perubahan-perubahan lain kayak ANC, baterai, gue ngerasa sih itu kayak ya oke, ada perubahan, tapi kalau misalnya lu cuman mau kayak upgrade cuman karena itu, gue rasa sih agak sayang ya. Nah, itu pendapat gue berdasarkan experience pribadi gue. Kalau misalnya ada pertanyaan, tolong tulis di kolom komentar atau DM kita di Instagram di @wearindonesiaofficial, dan jangan lupa juga follow TikTok kita di @wearindonesiaofficial. Kalau misalnya mau support, bisa dengan membeli produk-produk yang gua udah review, dan link produknya ada di description box dari setiap video yang ada di YouTube channel ini. Thank you and until next time.